Ngobrol dah. Ya. Ayo, Ini megang di mulut apa taruh tengah? bebas. Teratur gimana? Udah, kenalan dulu deh. Halo, sore Bang Moko. Kita dari AE24. Mau wawancara aku Rafael Warnanya Semolang, NIM 004. Bisa dipanggil Rafa. Gue tambahin dong biar nggak benar. Nama nih terakhir makan spaghetti kapan? Terakhir makan spaghetti pas liburan semester. Duluan. Kalau nama gue Ahmad Maulana Zidan, panggilannya Zidan. NIM-nya 017. Terus tadi terakhir makan spaghetti. Nggak pernah makan. Wah, Wais Abdul Rahman, NIM 054, biasa dipanggil Wais. Terakhir makan spaghetti 2 hari yang lalu. Wow, spaghetti tapi. Halo, nama gua Nabil Mesari Kalvan, bisa dipanggil Nabil. Athena 046. Terakhir makan spaghetti 2 minggu lalu kayaknya. Kita nanti gitu. Sekarang boleh dong Bang Moko perkenalan dong. Dipanjangin dong biar rame apa gitu. Oh, kita kasih pertanyaan apa nih? Nggak tambahin dulu perkenalan dulu apa aja biar panjang. Ya, nama tempatnya, panggilan, NIM, angkatan, itu yang wajib-wajib kan? Jabatan. Nah, terus oke tambahannya berarti asal kapan terakhir makan spaghetti deh. Kita balikin. Dana favorit. Dan lap favorit pas di angkatan lu. Oke, sama satu lagi. Makanan favorit selain spaghetti. Oke, sebenarnya gue bukan makan favorit, gue beran. Oke. Ya, yuk. Jadi Bang. Kenalkan nama gue Muhammad Adit Moko Surabumi, panggilannya Moko, Apollo 055. Jabatannya sekarang sebagai senator KMPN. Terus makanan favoritnya lasanya. Terus dana favorit dulu Chengtuo. Itu Chengtuo roket Cheng. Jadi itu pas zaman gua nama-nama danap tuh nama-nama roket. Jadi Soyuz, Chengtuo. Terus ya itulah gua lupa yang lain apa. Ya gitu. Itu Disney Jason. Dia tuh dana favorit kenapa ya? Soalnya dia kadang pakai bahasa Inggris juga. Ya gitu. Terus apa lagi? Ada lagi? Terakhir asal. Oh ya asal gua KTP Jakarta Selatan tapi tinggal di Tangerang. Tangerangnya di mana tuh? Di Larangan kalau tahu. Kalau nggak tahu Ciledug atau Bintaro lo bisa gue bilang. Iya. Nah, gitu. Oke, terus pertanyaan langsung apa? Sikatnya dulu. 12 menit ya? Kalau dari gue paling ini deh. Hal yang paling berkesan selama berhimpun di KMPN. Itu sih. Yang paling berkesan mungkin Renov Sekre. Awalnya ini nggak ada nih, AC ini nggak ada, TV ini nggak ada. Awalnya warnanya juga catnya bukan abu-abu. Ya kayak gitu-gitulah. Awalnya juga layoutnya nggak kayak gini juga. Awalnya es krim di sini, lemari di kiri, sini sama di belakang gitu. Gitu. Gue nggak ada AC. AC itu karena renov terus dikasih sama prodi sama fakultas gue pak. Terus kalau TV itu dulu dikasih TNI AU. Kenapa dikasih TNI AU? Jadi zaman dulu FTM itu ada program, bukan FTM sih, AE ada program kayak 2 tahun mereka pendidikan di TNI, terus 2 tahun sekolah di sini, kuliah di sini. Nah di situ nggak TNI-nya. Terus jadi kayak mereka tuh bukan sama AE doang, AE, elektro sama telekomunikasi kok. Nah, gitu. Jadi waktu itu mereka ya udah kita disuruh ngeloin lah, kita nemenin segala macam alumni itu. Jadi mereka ke sekre KMPN, nggak ke teras sama ke HMS itu lah, ke Labtek 7 gitu. Jadi main-main gitu. Itu. Terus memorable lagi pas lantik Angsus mungkin ya. Karena dulu gua forumnya di Sabuga di parkiran itu kalau tahu. Nah itu jadi awal kita tutup mata terus mau suruh balik kanan terus tahu-tahu suruh derap dan baliknya udah ada terus kayak keren aja. Tapi waktu kemarin pas angkatan gue deket jadi nggak kayak harus 136 PN berkali-kali kayak kemarin itu kan ya kayak gitu. Ya paling itu sih. Mana mau duluan nggak? Oh duluan. Jadi gue mau nanya itu yang TNI. Mereka tuh ngambil 2 tahun beneran matkul AE atau kayak matkul dasar doang? Mereka ngambil matkul A. Nah terus seingat gue kenapa kita ada Angsus itu juga karena TNI.
Karena sampai sekarang kita nggak pernah anggap mereka sebagai anggota biasa gitu. Dulu nggak boleh pakai jahim mereka, tapi ya KMPN gitu. Sip gue gitu. Karena waktu itu terus kan gue sempat ini jadi apa? Jadi panitia sukarela lah yang acaranya Ikatan Alumni Penerbangan. Itu banyak yang TNI, terus kayak mereka ngomong ke kita, ini kita boleh beli jahimnya, dulu kita nggak boleh pakai, ngomong gitu TNI-nya gitu. Kalau dari gua mau nanya apa keresahan lu atau apa yang membuat lu maju menjadi senator? Keresahannya adalah senator. Jadi gua tuh dulu setahun sebelumnya itu jadi sekjen tim sen. Sekjennya Revian senator sebelumnya. Cuman gue ngerasa Revian ini tipe orangnya adalah orang yang kayak selagi gue bisa kerjain sendiri, gue kerjain sendiri. Jadi kami suka left out gitu lah. Kami nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu udah ada anak magang dan gue nggak tahu anak magangnya siapa gitu-gitu. Dan ya udah, tapi nilai dia di rapotnya sebagai senator bagus. Cuman kayak kita ngerasa bersamaannya terus kayak ininya hilang gitu. Terus ya udah gitu kan. Terus jadinya gue pengen jadi senator. Sama gue sebelum karena keresahan itu gue juga dulu pas TPB pernah ngeliat ada senator 19 namanya Kaleoni, senator Patra. Dia tuh kayak keren gitu karena dia nge-tweet gitu kan, dia terus video dia nyiram bensin ke badan dia di Boulevard sama di Plawe. Terus gue bingung ini apaan sih, kok menyuarakannya kayak gini banget. Terus pas gue tahu itu senator, gue jadi kayak gue kulik, gue pengen lah jadi bagian ini itu TPB. Terus ya udah gue masuk jurusan, nggak diterima jurusan yang gue mau, ya tau lah apa gitu kan. Terus ya udah gue pengen membuktikan lah, seenggaknya walaupun gue nggak jadi masuk jurusan itu, gue mau menjadi lebih. Caranya gimana ya, itu mimpi gue yang di awal jadi senator. Jadi gitu. Kak Aping tuh angkatan berapa sih? 20. Oh 20. Katanya soalnya gue denger dari lupa, pokoknya katanya tuh lebih bagus di zamannya Kak Aping dibanding dengan Iya. Ya gue juga ngerasa gitu. Cuman ya apa ya, pra-covid ya. Jadinya kayak membangun kembali gitu. Jadi kayak tim sen tuh baru ada pas zamannya Aping, karena sebelumnya ya udah kayak biasanya senator dan sekjennya aja, atau senator dan wakil senator, udah nggak ada itu. Jadi kayak baru didirin gitu. Gitu. Mungkin kalau dari aku Bang Moko mau nanya kayak pertanyaan template biasa. Gimana cara biar bisa kita tuh cepat beradaptasi lingkungan baru? Karena bisa dibilang kan keluarga KMPN tuh lingkungan yang baru ya buat kami gitu. Karena bisa dibilang juga aku tuh orang itu yang bisa lumayan susah buat beradaptasi gitu, kayak terutama sama cutting sih Bang Moko. Jadi kira-kira gimana tuh mungkin? Mungkin kalau welcoming ya, kalau itu kayaknya lebih balik ke diri masing-masing ya. Apakah lo mau terbuka, walaupun emang susah beradaptasi kan, dengan lo mulai terbuka pada orang yang deketin lo, approach lo atau apa kan, ini jadi bisa jadi step berikutnya lah, jadi kayak punya banyak teman segala macam. Dan KMPN itu kan ya udah sesuai namanya kan berbasis keluarga ya. Jadi kayak emang gue ngerasanya juga semenjak gue lantik, kayak gue gak ada senioritas sama angkatan 20, sama angkatan 21, apa 19 juga gitu. Kayak deket-deket aja. Karena kan Indian juga, walaupun nanti yang lulus duluan gua, siapa tahu nanti jabatannya atau kerjanya lebih tinggi kalian atau gitu-gitu kan. Kayak ya gak perlu lah senioritas gitu-gitu. Ya baik lagi, maksudnya kayak kan maksudnya kalau senioritas tahu-tahu ngambil matkulnya bareng gitu kan, ada yang ngulang kayak gitu kan, malu juga gitu. Ya balik ke diri masing-masing sih. Apakah mau terbuka dengan orang-orang yang approach lu? Gitu. Mau nanya lagi nggak? Tanyaannya nih, apa aja yang udah lu dapetin lah selama berhimpun, misalnya kayak skill atau hal-hal baru yang didapetin gitu selama berhimpun? Yang didapetin ya mungkin memimpin ya sih ya, karena gue selain jadi senator dulu pernah jadi Korlap Wispril. Itu ya lumayan lah, walaupun ya sebenarnya jadi gue dulunya jadi komandan pasukannya Wisokto Pusat. Cuman gue ngerasa lebih mudah itu daripada jadi Korlap Wispril. Karena kalau Korlap Wispril itu kita tinggal ngikutin template punya mereka lah, ambil aja gitu. Dan ya udah, dan biasanya soalnya Wispril itu wisudawannya agak nyantai gitu lah tipe-tipenya. Nggak kayak Wisokto biasanya abang-abangan banyak kan, yang banyak suka request ribet gitu. Kalau Wispril tuh jadi enak. Jadi tiap gue minta kayak misalkan ngasih tahu ini kita kayak gini ya Master Berbaris, kayak ya pada ikut-ikut aja gitu. Jadi kayak ya jadi karena itu jadi bisa main lah, komunikasi apa segala macamnya juga lumayan naik lah. Ya gue juga awalnya ya diem-dieman juga, orang mesti kayak nggak terlalu ini.
Ya gitu sih, komunikasi, leadership, terus mungkin kalau bilang manajemen waktu mungkin enggak ya, karena sampai sekarang juga manajemen waktu gue masih jelek banget gitu. Mungkin ya itu paling kayak gitu aja. Nanya tentang renov sekre deh. Ini renovnya pakai uang kas ini ya, uang kas campaign atau ada sponsor? Renov. Jadi yang renov ini teman gue, desainnya itu anak IMDi. Terus dia yang desain terus dikasih. Nah tapi dibayarnya itu set gue dibayar prodi. Kita nggak bayar sama sekali. Iya request. Sekarang sekre HMM juga di renov juga. Bedanya nggak tahu, belum dikasih AC, gue juga nggak paham kenapa gitu. Gitu. Yang kayak garasi gitu. Oh itu emang nyambung ininya soalnya, nyambung lab ya set gue. Cuman kan mereka jadi kompensasinya lebih kecil dari kita kan. Oh iya. Nggak sih, kita ruangannya mah sama. Cuman kalau kita kan memanjang ke sana gitu. Kalau mereka kan cuma kayak 3 meja gitu. Nah, kita kan meja lebih banyak gitu. Apa? Oh, tapi juga lupa lagi pertanyaannya. Tentang apa? Nanya di luar campaign juga nggak apa-apa sih. Di luar campaign. Iya. Apa alasan lu waktu itu? Lu kan berarti ketolak dari MS kan? Lu ketolak dari mesin nggak? Nah, lu waktu itu ngincer apa sih dari mesin gitu? Apa yang membuat lu awalnya pengen masuk ke teknik mesin? Dari lu sendiri. Jadi lucunya adalah pilihan pertama gue dulunya pas survei pertama mesin apa AE. Terus pas survei kedua ketiga baru mesin. Kayak lucunya itu gue dulu milih mesin karena himpunan. Karena ya udah gue ngerasa keren aja. Terus tapi sekarang setelah gue di KMPN kayaknya enggak juga gitu. Gue malah ngerasa kayak emang kayak kurang aja gitu. Ya gitu. Ya begitu. Sama gue mau nanya lagi deh mengenai kondisi KM saat ini. Kan KM apa KMPN? KM. Oke. Karena gue sendiri kurang merhatiin kondisi KM. Karena kayak yang bisa gue akses paling dari IG. Yang dari IG-nya Senat atau beberapa hal di IG KM gitu. Nah saat ini di KM sendiri kondisinya tuh kayak gimana sih sekarang? Sekarang kondisinya lagi oprek. Iya, kalau mau daftar bisa tuh kabinet ameliorasi gitu. Terus buat sekarang kondisi kabinet sih, kalau zaman waktu masih gua KP ya, kemarin pas liburan ya masih nyari menteri, nyari menko, nyari kayak gitu-gitu. Sekarang kayaknya udah full gitu. Kayak gitu. Terus jauh ini banyak demo ya, jadi kayak sospol aja jadi harus banyak kerja kayak gitu. Terus kayak ya gitulah. Terus jadi kongresnya juga harus ikutan ngawasin buat keberjalanan mereka juga gitu. Yang lu rasain lebih bagus, yang maksud tuh lebih KPL atau ketua KM sekarang? Ketua kongres sekarang? Kongres apa kabinet? Kabinet ya, kalau kabinet ya? Kabinet. Sebenarnya kalau orang bilang Fidel bagus sih, sebenarnya gue juga nggak bagus juga. Karena kalau misalkan lo tahu belakang-belakang juga orangnya sama-sama aja gitu. Cuman kalau Farah Faiz sih ya oke lah. Cuman kayaknya mau bilang bagus kayak sama-sama mid aja kalau kata gue. Kayak gak bakal ada yang ideal gitu loh. Mungkin kan ada boleh pertanyaan bebas ya. Mungkin aku mau tanya yang kaitan sama matkul di AI aja. Menurut Bang Moko buat semester 3 ini mungkin apa yang harus kita kayak kita fokusin, karena itu susah gitu. Matkul apa aja dan mungkin biar kita bisa lebih tahu juga gitu. Berarti belajar yang diambisin yang mana gitu. Yang diambisin ya. Jadi jujur nih ya, gua TPB gua itu beneran ancur-ancuran banget. Kayak gua semester 1 koma gitu. Terus ya semester gua 2 gua lumayan naik, tapi semester 3 gua juga karena gua ngedan pas wisok itu juga kurang. Cuman ya mungkin gua nyaraninnya bentar, gua liat semester 1. Enggak lah, jangan. Mungkin apa ya? Kan rata-rata matkul AE, enggak kayaknya semua jurusan ya. Itu kayak ada chapter 1, chapter 2 apa segala macam, kayak Kindin, lanjutannya Sisdin, habis Sisdin itu jadi Getmek jadi Dintar kayak gitu-gitu kan. Ya mungkin ya kalau fundamentalnya gitu, kalau misalkan di awal yang gak paham, mungkin selanjutnya juga susah kan. Mungkin kalau kata gua yang pasti PTD jangan sampai nggak A deh.
Jadi kemarin PTD gue tuh AB itu karena jadi lucunya karena absen gue. Jadi karena gue pernah bolos sekali. Waktu itu kalau misalkan gue nggak bolos, gue bisa dapat A karena gue mepet nilai gue 79. Kayak gitu. Misalnya, ya PTD A gitu. Terus rektor tuh kalau gue nggak tahu di angkatan lu masih atau nggak ya. Rektor itu distribusi normal. Jadi dulu angkatan gue tuh bukan kayak angkatan sebelum dan sesudah, kayak bukan kayak Artemis, bukan kayak Tesla Wyvern. Angkatan kami tuh yang goblok banyak, yang pintar juga banyak. Jadi kayak distribusi normalnya lumayan membantu. Rekayasa termal gue B, padahal gue juga nggak paham apa-apa di situ. Ya kayak gitu-gitu. Terus saya gue ya pokoknya matkul yang distribusi normal cuma itu doang. Tapi jadi gue dulu namanya mekanika material ya. Mekmat gue itu ngulang. Gue waktu itu kayak gue nggak bisa banget dari statur, gue juga nggak paham. Terus jadi mas mekmat gue sama lah kayak nggak paham juga. Gue ngulang dan untungnya pas gue ngulang jadi ya udah jadi lulus gitu. Mungkin itu mekmat sih. Kalau mekmat kayaknya sih karena jadi WI ya sekarang ya, wajib ITB karena bareng sama MT sama WF sama MT sama MS. Mungkin ya seenggaknya singkat gue tuh ujian satunya tuh harusnya relatif lebih gampang lah. Jadi kayak misalkan kalau emang lu ternyata nggak bisa ya try hard aja di ujian pertama. Jadi seenggaknya kalau misalkan ujian 2, ujian 3-nya jelek udah ke carry ujian 1 gitu. Kayak CL datang, tugas kerjain gitu-gitulah. Ya nggak bisa lu kayaknya jangan sampai tugas bolong semua matkul sih gitu. Gitu. Oke. Tujuannya di sini. 12 menit. 16. Ya udah. Makasih Bang Moko. Iya Bang.